Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisy Maimunah, mahasiswi KPI semester 6. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah Manajemen Pengembangan SDM Dakwah. Keberhasilan satu organisasi baik besar maupun kecil bukan hanya dilihat dari banyaknya sumber daya alam yang tersedia, tetapi dilihat juga dari kualitas sumber daya manusia yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan juga pengendali organisasi tersebut. Kemudian, menurut MTE Haryanja, sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, sumber daya manusia sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar terciptanya efisiensi dan efektivitas perusahaan yang semakin meningkat. Lalu, pengertian manajemen sumber daya manusia. Di sini yaitu menurut Handoko, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan juga penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai titik tujuan baik individu maupun tujuan organisasi. Lalu, pengertian pengembangan sumber daya manusia menurut Profesor T.V. Rao, pengembangan sumber daya manusia adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu dengan terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif dakwah. Di sini yaitu menurut Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi dalam bukunya Manajemen Dakwah, pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif dakwah yaitu lebih menekankan kemampuan seorang dai, yaitu mengembangkan aspek mental, spiritual, dan emosi serta psikomotorik manusia untuk mencapai tujuan dengan identifikasi yang pertama yaitu ciri keagamaan. Ciri keagamaan seorang dai dapat kita lihat dari keimanan dan keyakinannya yang kuat dan konsisten sehingga mempengaruhi kehidupan dan perilaku keseharian dai tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ciri keilmuan. Keilmuan seorang dai itu sangat penting karena seorang dai menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada mad'unya. Dan hal ini atau keilmuan seorang dai ini dapat kita lihat dari jenjang pendidikannya. Lalu yang ketiga, ciri motivasi. Untuk menjadi sumber daya manusia yang potensial, maka seorang dai tersebut harus memiliki motivasi untuk maju dan produktif sehingga kemampuannya itu dapat bermanfaat bagi organisasi dakwah maupun bagi dirinya sendiri. Karena motivasi ini merupakan aspek motorik yang mampu meningkatkan kemampuan dan produktivitas serta kualitas seorang dai tersebut. Lalu, pengembangan sumber daya manusia menurut Bloom yaitu dilihat dari 3 ranah. Yang pertama kognitif, kedua afektif, dan ketiga psikomotorik. Kalau yang pertama ranah kognitif, tujuan dari kognitif atau ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala sesuatu yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. Kemudian yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini mencakup segala hal sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Kemudian yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini meliputi gerakan dan koordinasi jasmani atau tubuh, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini juga bisa diasah jika sering dilakukan atau dilatih. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara atau teknik pelaksanaan. Kemudian yaitu maqasid al-khamsah. Maqasid adalah tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, memelihara agama atau hifzu ad-din. Yang dimaksud dengan agama di sini adalah hubungan manusia dengan Allah. Lalu yang kedua, memelihara diri atau hifzu an-nas al-nafs, termasuk dalamnya yaitu larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina, dan kewajiban menjaga diri. Lalu yang ketiga, memelihara keturunan dan kehormatan atau hifz al-nas, seperti aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, memelihara harta atau hifz al-mal, yaitu larangan mencuri dan menghasap harta orang lain. Lalu yang terakhir yaitu memelihara akal atau hifz al-aql, yaitu larangan meminum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.